kalau Datu Adil itu kan itu adalah salah satu di lingkungan masyarakat Tidung Tarakan itu adalah salah satu raja Tarakan di masa lalu yang kalau tidak salah tanggal raja terakhir yang memerintah di Tarakan. Nah, kemudian namanya itu diabadikan, diberi penghormatan kepada mereka, beliau Datu Adil ini, untuk salah satu fasilitas umum yang ada di Tarakan. Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896. Ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia, Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Kalau dalam riwayatnya, Datu Adil ini memang dia ini yang diyakini masyarakat Tidung. Diriwayatkan dia adalah raja terakhir dari raja-raja Tidung yang ada di Tarakan. Ya, kemudian karena mereka tidak setuju, mereka dianggap bagian atau orang-orang keraton Bulungan sebetulnya yang menentang dengan Belanda, sehingga mereka kalau di riwayatnya itu kan diasingkan ke Manado. Iya. Nah itu ya panjang sih sebetulnya ininya. Ada hubungannya dengan Kesultanan Bulungan sebetulnya kalau mereka ini, Datu Adil ini. Jadi lebih erat hubungannya dengan Kesultanan Bulungan daripada Tidung, atau gimana Pak? Iya, dia sebetulnya Datu Adil ini kan juga bagian dari kerabat Kesultanan Bulungan sebetulnya. Nah, Datu Adil, ada Datu Cemalul juga namanya, itu saudaranya. Kalau dalam catatan sejarah itu memang itu yang istilahnya di zaman Belanda itu dibuang. Ya. Mungkin yang satu catatan misalkan antara Belanda itu ya, kolonial Belanda dengan Sultan Bulungan itu kan sebetulnya kan tidak pernah ada tidak ada catatannya bahwa mereka pernah berperang dan sebagainya. Nah, Belanda ini sebetulnya ya namanya mereka punya misi yang panjang, yang besar, sehingga Bulungan itu dijadikan mitra. Sultan Bulungan ini dijadikan mitra, dia tidak wilayahnya, jadi kesannya itu tidak, Belanda itu bukan menjajah Bulungan. Nah, tetapi di dalam banyak catatan kalau kita lihat sebetulnya secara tidak langsung banyak hak-hak sultan itu sebetulnya dikuasai oleh Belanda. Tapi dalam hal semua penguasaan itu memang itu diselesaikan melalui beberapa perjanjian-perjanjian. Nah, kenapa? Karena Kesultanan Bulungan ini sebetulnya kalau eksistensinya sebetulnya itu jelas, memang dia ada sultan dan sebagainya, ada istana, tetapi dalam perangkat kelengkapan untuk keberadaan sultan ini yang lemah di bidang teritori
pertahanan wilayah dan kondisi pada saat itu memang lebih banyak perompak bajak laut yang ada di ini, sehingga itu ditawarkan. Nah, Belanda ini karena punya peralatan, punya kapal dan sebagainya, itulah celah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengambil pengaruh sampai pelabuhannya pun Sultan itu. Jadi kalau kita baca sejarahnya, Sultan Bulungan ini ibaratnya itu mendapatkan pembagian hasil yang dikendalikan oleh Belanda. Hasil-hasil bumi yang keluar dari Bulungan dipasarkan keluar, itu yang mengendalikan Belanda. Kemudian hasilnya dibagi ke untuk pendapatan istana, dan sebagian besar diambil oleh Belanda karena Kesultanan Bulungan tidak punya tentara, tidak punya pengamanan yang kuat, sehingga yang mengendalikan perairan itu juga Belanda. Nah, inilah kemudian dalam hubungan itu, kalau dilihat riwayatnya oleh Datuk Adil sendiri yang memang menguasai Tarakan ini, itu tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya itu penguasaan dikendalikan oleh Belanda. Nah, inilah kemudian yang akhirnya kemudian ya kalau cerita singkatnya itu diajak berunding di kapal, kemudian tidak sadar ternyata kapal itu berjalan, kemudian dibawa ke Banjarmasin ya, karena pusat pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu untuk wilayah Kalimantan Timur dan Selatan pada saat itu kan pusatnya di Banjarmasin. Nah, lalu kemudian dari situ diasingkan ke Manado. Dari situlah pengaruh Datuk Adil ini sebetulnya sudah hilang di Tarakan. Jadi makamnya di mana, Pak? Di Manado? Di Salimbatu. Iya, kalau kita mau ke Bulungan itu. Nah, itu ada makamnya di situ. Datuk Adil itu dimakamkan di situ. Nah, inilah kemudian diabadikan karena memang dalam riwayatnya itu Datuk Adil ini salah satu yang kalau masyarakat di sini mengakuinya sebagai Raja Tarakan, tapi konteksnya kalau dalam konteks mungkin kalau ditarik dari sisi ilmiah, terminologi raja ini kan berbeda-beda dari semua wilayah. Nah, ada yang raja tadi itu lengkap dengan bala tentara dan sebagainya. Nah, tetapi di satu sisi di daerah tertentu seperti di Filipina Selatan atau Maguindanao itu juga, itu bahkan hanya ada beberapa kepala keluarga yang dikendalikan, tetapi dia menyebutnya raja, dia sebut sebagai raja. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan di luar kayak di Jawa dan sebagainya, bisa jadi dia hanya kepala kampung atau apa. Tapi kita harus menghargai dengan bahwa seperti itulah memang pendapat masing-masing daerah, termasuk di Tarakan, bahwa sosok Datuk Adil ini sebetulnya raja buat mereka untuk lingkup Tarakan. Dengan dibuangnya Datuk Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datuk Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datuk Adil.